Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata kuliah rekayasa perkerasan jalan, pada kali ini telah masuki pertemuan 11 dan pada pertemuan 11 ini akan dibahas mengenai perancangan struktur perkerasan kaku. Jadi pada pertemuan-pertemuan sebelumnya telah dibahas mengenai karakteristik pada sebuah perkerasan kaku dan juga bagaimana karakteristik kendaraan untuk perkerasan kaku atau karakteristik lalu lintasnya. Nah, jadi pada kali ini langsung akan dibahas mengenai bagaimana cara merencanakan tebal perkerasannya. Jadi yang pertama itu kita melihat parameter perencanaannya apa saja. Nah, misalnya ini sebuah contoh. Jadi ada dari CPR tanah dasarnya 5%, kemudian kuat tarik lentur betonnya ini sebesar 4 MPa, kemudian dari bahan pondasi bawah. Nah, nanti bahan pondasi bawahnya ini akan kita cari. Kemudian ini untuk mutu baja tulangannya. Kemudian ini untuk koefisien geseknya ditentukan 1,3. Jadi pada contoh ini atau jalan yang akan dicari tebalnya ini menggunakan bahu beton dan menggunakan ruji atau dowel. Kemudian dapatkan data lalu lintas seperti yang telah ditampilkan ini. Ada mobil penumpang 1640 buah per hari atau 1640 kendaraan per hari, kemudian bus 300 kendaraan per hari, truk 2 as kecil 650 kendaraan per hari, truk 6 as besar 380 kendaraan per hari, dan truk 3 as ini 300 kendaraan per hari. Ada juga truk gandeng sebesar 10 kendaraan per hari. Kemudian untuk pertumbuhan lalu lintas kita dapatkan atau kita contohkan 5% per tahun. Namun untuk pertumbuhan lalu lintas dalam perancangan ini diambil dari rata-rata jumlah LHR per tahun minimal 3 tahun terakhir. Kemudian ini umur rencana ditentukan sebesar 20 tahun. Jadi pada kali ini akan dibahas mengenai mencari tebal, khusus mencari tebal perkerasannya. Karena jika untuk mencari jumlah tulangannya ini nanti tinggal menghitung rumusnya saja. Selanjutnya masuk ke bagian analisis lalu lintasnya. Kemudian kita buatkan sebuah tabel. Nah, ini tabelnya dapat juga dilihat di uh, pedoman teknik perancangan perkerasan kaku pada tahun 2003. Nah, jadi untuk jenis kendaraannya kita klasifikasikan mulai dari mobil penumpang, bus, truk as, 2 as kecil, 2 as besar, 3 as, tandem, dan juga tergandeng. Nah, jadi untuk konfigurasi beban sumbutannya ini sesuai peraturan. Nah, ini dapat juga lihat eh, singkatannya di bawah ini. Jadi untuk konfigurasi beban sumbunya, di mobil penumpang itu roda depan, roda belakangnya itu hanya 1 ton. Kemudian untuk bus, ini konfigurasi sumbunya roda depan 3 ton, kemudian roda belakangnya 5 ton. Untuk truk 2 as kecil, jadi ini roda depannya 3 ton, roda belakangnya 4 ton. 2 as kecil ini yaitu maksudnya sumbu tunggal, roda tunggal di mana jumlah rodanya itu depannya hanya 1 sumbu, belakangnya juga 1 sumbu. Namun roda belakangnya ini juga untuk jumlah rodanya masing-masing 1 buah. Nah, ini nanti dapat dilihat pada materi pertemuan kemarin. Kemudian ada truk 2 as besar, ini untuk roda depannya 5 ton, roda belakangnya 8 ton. Kemudian truk 3 as tandem, roda depannya 6 ton, roda belakangnya 14 ton. Kemudian ini untuk truk gandeng, dimana truk gandeng itu dipisahkan atas kendaraan utamanya dan juga trailer atau muatannya. Dimana untuk konfigurasi sumbunya roda depan 6 ton, roda belakangnya 14 ton, kemudian roda ganda depannya 5 ton dan roda ganda belakangnya 5 ton juga. Nah, ini kita masukkan untuk jumlah kendaraannya berdasarkan data kendaraan yang terdapat di parameter perencanaan slide sebelumnya. Selanjutnya, kita lihat jumlah sumbu perkendaraannya. Jadi mobil penumpang hingga truk 3 tandem ini sumbunya ini ada 2, yaitu sumbu depan dan sumbu belakang. Namun untuk truk gandeng ini sumbunya ada 4. Selanjutnya, menghitung jumlah sumbunya.
Jadi karena mobil penumpang ini untuk konfigurasi beban sumbunya ini sangat ringan, sehingga ini jumlah sumbu perkendaraannya ini tidak diperhitungkan. Jadi untuk jumlah mobil penumpang ini, jumlah kendaraannya ini tidak diperhitungkan untuk perkerasan kaku. Jadi mulai diperhitungkan ini mulai bus. Jadi bus ini eh, untuk mendapatkan jumlah sumbu, jadi ini jumlah sumbu perkendaraan dikalikan jumlah kendaraannya. Misalnya bus ini 300 kalikan 2 dapatkan 600. Kemudian untuk truk 2 as kecil juga 650 kali 2 dapatkan 1300. Nah, ini sama semua tinggal dikali dengan jumlah sumbu kendaraannya. Jadi didapatkan ini bus 600, truk 2 as kecil 1300, truk 2 as besar 1650, truk 3 as tandem 600, dan truk gandeng sebesar 40. Nah, ini di total didapatkan sebesar 4100 untuk jumlah sumbu kendaraannya atau jumlah sumbu kendaraan niaganya. Kemudian ini dibagi-bagi berdasarkan jumlah rodanya. Jadi ini untuk STRT, bus ini roda depannya itu sumbu tunggal roda tunggal, namun untuk roda belakangnya itu yaitu sumbu tunggal roda ganda. Jadi ini dibagi per sumbunya. Jadi ini bebannya dimasukkan. Ini bus 3 untuk roda depannya dimasukkan bagian sini STRT, kemudian roda belakangnya ini sumbu tunggal roda ganda, maka ini dimasukkan ke sumbu tunggal roda ganda. Selanjutnya untuk truk 2 as kecil. Nah, truk 2 as kecil ini roda depan dan roda belakangnya sama-sama sumbu tunggal roda ganda. Jadi dimasukkan di kolom 6 semua untuk konfigurasi beban sumbunya. Kemudian ini dimasukkan jumlah kendaraannya. Selanjutnya untuk truk 2 as besar, ini depannya sumbu tunggal roda tunggal, kemudian roda belakangnya ini untuk sumbu tunggal roda ganda. Ini sama seperti bus. Kemudian untuk truk 3 as tandem, di mana untuk truk 3 as tandem ini roda belakangnya masuk dalam sumbu tandem roda ganda. Jadi sumbunya itu sebanyak 2 dan rodanya sebelah kiri 2 dan juga sebelah kanan 2. Jadi ya total roda belakangnya ini ada 4. Selanjutnya untuk yang tergandeng ini, nah tergandeng untuk roda depan, roda ganda depan dan ini roda gandeng depan, roda gandeng belakang. Nah, ini semuanya masuk sumbu tunggal roda tunggal. Jadi ini masuk ke STRT semua. Jadi 655 ini masuk ke STRT. Selanjutnya untuk yang roda belakangnya ini masuk ke sumbu tandem roda ganda. Kemudian ini di total. Jadi untuk jumlah sumbunya ini di total. Ini dapatkan untuk sumbu tunggal roda tunggalnya 2710, sumbu tunggal roda ganda dapatkan sebesar 1080, dan sumbu tandem roda ganda dapatkan sebesar 310. Jadi ini jika ini di total, maka hasilnya sama dengan jumlah sumbu ini atau 4100. Jadi untuk kolom yang mulai dari STRT, STRG, dan STDRG ini yaitu kolom untuk pembagian beban terhadap masing-masing konfigurasi beban sumbu dari masing-masing kendaraan. Kemudian setelah itu mencari jumlah sumbu kendaraan niaga atau JSKN pada umur rencana, di mana umur rencananya ini 20 tahun. Nah, ini untuk rumus JSKN ini yaitu 365 kali JSKNH dikali dengan R, di mana R ini dapat dilihat di tabel 3 di PDT tahun 2003. Jadi ini tabelnya bisa menggunakan tabel ini atau rumus di bawah ini untuk mencari nilai R-nya ini. Di mana untuk JSKN didapatkan R-nya ini jika 20 tahun dengan pertumbuhan kendaraan 5% per tahun. Nah, ini didapatkan R-nya sebesar 33,07. Selanjutnya didapatkan JSKN-nya yaitu sebesar 4,9 kali ini 10 pangkat min 7. Di mana JSKN rencananya didapatkan 0,7 dikalikan 4,9 kali
10 pangkat 7 didapatkan JSKN rencana sebesar 3,46 kali 10 pangkat 7. Nah, JSKN rencana ini akan kita gunakan untuk perhitungan repetisi sumbu yang akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Kemudian untuk 0,7 ini merupakan koefisien distribusi lalu lintas karena direncanakannya dua lajur satu arah, jadi maka didapatkan nilai koefisien distribusi lalu lintasnya 0,7. Nah, ini dapat dilihat pada tabel 2 di PDT 14 tahun 2003. Selanjutnya itu menghitung repetisi sumbunya. Jadi fungsinya yang dibagi-bagi sumbu di tabel sebelumnya atau mulai tabel ini. Nah, fungsinya ini untuk menghitung repetisi sumbunya. Jadi ini di yang pertama kita bagi-bagi per jenis sumbu. Jadi ada 3 sumbu kendaraan dari ada STRT. Ini dimasukkan beban sumbunya. Ini beban sumbunya STRT. Jadi ada mulai dari 2 ton, 4 ton, 3 ton, 5 ton, dan 6 ton. Ini dimasukkan. Selanjutnya ada STRG. STRG ini bebannya ada 5 ton dan 8 ton. Kemudian STDRG ini bebannya ada 14 ton untuk beban sumbunya. Kemudian ini dimasukkan untuk jumlah sumbunya. Jadi ini jumlah sumbunya dimasukkan ke kolom 3 ini. Kemudian per jumlah sumbu ini di total. Jadi ini jumlah sumbunya dimasukkan, kemudian STRT di total, STDRG di total, dan STDRG di total. Selanjutnya untuk proporsi beban ini atau di kolom 4 merupakan hasil bagi dari jumlah sumbu dibagi dengan total jumlah sumbunya. Jadi proporsi bebannya misalnya ini 0,11, ini merupakan hasil bagi antara 310 dibagi dengan 2710, kemudian 0,3 dibagi dengan 800, dan seterusnya. Ini untuk STRG ini juga sama, yaitu jumlah sumbunya ini dibagi dengan total jumlah sumbunya. Ini bisa 780 dibagi 300 dibagi 1080, maka dapatkan 0,72. Kemudian 300 dibagi 1080 dapatkan 0,28. Untuk STDRG juga sama, yaitu jumlah sumbunya dibagi dengan totalnya. Karena ini jumlah sumbunya 310 dan totalnya sama sebesar 310. Karena untuk STDRG ini hanya terdapat satu jenis beban sumbu saja, maka untuk proporsi bebannya itu 1. Kemudian untuk proporsi bebannya ini di total juga, sehingga untuk mengecek apakah sudah benar atau belum, maka ini proporsi bebannya tiap jenis sumbu di total. Jika hasilnya 1, maka itu dianggap sudah benar. Kemudian untuk proporsi sumbunya ini didapatkan dari hasil bagi total per jenis sumbu dibagi dengan jumlah sumbu kendaraan niaganya. Jadi ini misalnya totalnya 2710. Nah, ini dibagi dengan jumlah sumbu kendaraan niaganya atau JSKN-nya. Di mana sebelumnya dapatkan JSKN-nya 4100. Jadi 0,66 ini merupakan 2710 dibagi 4100. 0,26 ini 1080 dibagi dengan 4100. 0,08 ini 310 dibagi dengan 4100. Kemudian kolom 6 ini merupakan lalu lintas rencananya, di mana sebelumnya dapatkan lalu lintas rencana 3,46 kali 10 pangkat 7. Kemudian dihitunglah repetisi yang terjadi, di mana repetisi yang terjadi ini hasil kali antara proporsi beban dikalikan dengan jumlah sumbu dikalikan dengan lalu lintas rencana. Jadi 2,6 kali 10 pangkat 6 ini merupakan hasil kali antara 0,11 kali 0,66 kali 3,46 kali 10 pangkat 7, maka dapatkanlah 2,6 kali 10 pangkat 6. Begitupun seterusnya hingga sampai bawah ini atau hingga sampai SDRG. Kemudian kolom 7 ini semuanya ditotal, maka dapatlah untuk repetisi yang terjadi yaitu sebesar 34,6 kali 10 pangkat 6 atau 3,46 kali 10 pangkat 7. Selanjutnya itu untuk menghitung tebal plat betonnya. Jadi kita lihat lagi data-data perencanaannya. Ini sumber data bebannya, contohnya dari hasil survei. Kemudian untuk jenis perkerasannya,
yaitu beton bertulang dengan riji. Kemudian ada jenis bahunya beton, kemudian jenis umur rencananya 20 tahun, untuk umur rencana 20 tahun, JSK-nya 3,4 kali 10 pangkat 7. Kemudian faktor keamanan bebannya ini 1,1. Ini dapat dilihat di tabel sebelah kanan ini. Jadi karena merupakan jalan arteri dengan volume kendaraannya agak menengah, maka menggunakan nilai faktor keamanan bebannya 1,1. Untuk kuat tarik luntur betonnya 4 MPa. Kemudian, nah ini untuk mencari jenis dan tebal lapis pondasinya. Untuk jenis dan tebal lapis pondasi ini dicari berdasarkan grafik. Jadi yang pertama kali dilakukan yaitu mencari jenisnya. Jadi grafik ini dapat juga dilihat di PDT 14 tahun 2003. Jadi untuk grafik ini cara mencarinya itu pertama kita lihat untuk si biar tanda dasarnya ini 5%. Ini dapatkan 5%, kemudian ditarik garis ke kanan. Kemudian dimasukkanlah untuk jumlah repetisi sumbunya, di mana jumlah repetisi sumbu ini 3,4 kali 10 pangkat 7. Jadi 3,4 kali 10 pangkat 7 dimasukkan. Nah, jadi sehingga nanti akan terdapat sebuah titik temu antara si biar tanah dasar dan jumlah repetisi sumbu ini. Nah, ini dapatkan titiknya di sebelah sini, di mana di sebelah sini ini merupakan daerah atau area untuk lapis pondasinya. Di mana untuk lapis pondasinya di sini ada 150 mm bahan pengikat atau 100 mm campuran beton kurus. Jadi didapatkanlah dua jenis ini untuk repetisi sumbunya 3,4 kali 10 pangkat 7 dan si biar tanah dasarnya 5%. Nah, ini didapatkan titik temunya di sini. Sehingga ini dapat dipilih salah satu antara bahan pengikat atau campuran beton kurus untuk lapis pondasinya. Jadi pada contoh kali ini akan digunakan tebal jenis dan tebal lapis pondasinya yaitu stabilisasi semen 150 mm atau 150 meter bahan pengikat ini. Selanjutnya yaitu mencari si biar efektifnya. Di mana ini si biar efektifnya dapat dicari menggunakan gambar 3 di PDT tahun 2003. Jadi untuk cara mencarinya, kita masukkan untuk si biar tanah dasarnya 5%, kemudian ditarik ke atas, kemudian, nah ini didapatkan tadi untuk jenis dan tebal lapis pondasinya itu 150 mm bahan pengikat. Jadi ini 5%, ditarik ke atas, ketemu di garis yang 150 meter 150 mm bahan pengikat. Nah, ini setelah berpotongan, maka ditarik garis ke sebelah kiri sehingga didapatkan si biar tanda dasarnya 35%. Jadi singkatnya dicari dari si biar tanah dasar, tarik ke atas, berpotongan dengan jenis dan tebal lapis pondasi yang didapatkan dari tabel sebelumnya. Setelah berpotongan, kemudian tarik garis sebelah kiri, didapatkanlah si biar efektifnya. Jadi si biar efektif ini didapatkan sebesar 35%. Selanjutnya yaitu mencari tebal taksiran plat betonnya. Jadi untuk tebal taksiran plat betonnya ini menggunakan gambar 24 hingga 31 yang terdapat di PDT 14 tahun 2003. Nah, ini untuk cara mencarinya, ya, yang kita lihat pertama kali yaitu si biar efektifnya, di mana letak garisnya. Misalnya ini si biar efektif 35%, maka garisnya ini yang tebal dan tidak putus-putus. Karena kita mencari dengan bahu beton. Jadi dilihat juga jenis bahunya, ada tanpa bahu beton dan dengan bahu beton. Pada contoh ini menggunakan jenis bahu beton, si biar efektif 35%, maka garisnya ini yaitu yang tebal dan tidak putus-putus. Selanjutnya memasukkan nilai JSK-nya, jumlah sumbu kendaraannya, dimasukkan, kemudian ditarik ke atas. Ketika berpotongan dengan garis si biar efektifnya,
maka ditarik garis ke sebelah kiri untuk mendapatkan tebal betonnya. Mana pada contoh kali ini dapatkan tebal plat beton sebesar 16 mm. Kemudian setelah didapatkan tebal taksiran plat betonnya, maka dilakukanlah analisa fatik atau erosi. Jadi ini pertama dimasukkan beban sumbu tonnya. Kemudian untuk beban sumbu ton dan beban rencana peroda ini sudah ketetapan berdasarkan peraturan. Dan ini untuk kolom 2 dan kolom 3 ini menggunakan contoh yang ada di PDT tahun 2003. Namun ini untuk beban rencana peroda ini dapat disesuaikan kembali berdasarkan sumbu kendaraan yang terjadi saat ini atau peraturan yang terbaru. Kemudian untuk kolom 4 ini merupakan repetisi yang terjadi. Nah, kemudian untuk faktor tegangan dan erosi ini dapat dilihat di tabel 9. Untuk caranya, kita lihat tebal slab atau tebal betonnya 160 mm ini yang sudah didapatkan. Kemudian sibir tanah efektifnya tadi didapatkan 35%. Maka untuk tegangan ekivalen dan faktor erosinya ini menggunakan nilai-nilai yang ada di baris berikut ini atau yang telah ditandai dengan kotak ini. Jadi untuk TE-nya ini untuk STRT 1,15, kemudian FE-nya ini 2. Kemudian untuk FRT ini atau faktor rasio tegangan merupakan hasil bagi antara tegangan ekivalen dibagi dengan kuat tarik lentur betonnya yaitu sebesar 4 MPa. Jadi untuk FRT ini yaitu 1,15 dibagi dengan 4, yang di bawahnya juga sama, 1,67 dibagi 4, yang STDRG juga ini 1,41 dibagi 4. Jadi dapatkanlah nilai FRT. Jadi nilai FRT ini tergantung dari kuat mutu atau mutu betonnya yang telah ditentukan. Jadi bisa 4 MPa, jika digunakan pada pertemuan selanjutnya bisa 4 MPa ataupun tidak menggunakan 4 MPa, bisa kurang, bisa lebih. Kemudian ini FE-nya dilihat di faktor erosi, karena menggunakan ruji atau beton bertulang maka diambil yang 4 kolom ini. Di antara 4 kolom ini. Tergantung dari jenis sumbunya. Jadi STRT 2, STDRG ini 2,61, kemudian STRG 2,61 dan STDRG ini 2,56. Selanjutnya itu mencari analisa fatiknya. Jadi untuk mencari analisa fatik ini menggunakan gambar 19. Pertama, cara mencarinya yaitu untuk titik pertama untuk beban rencananya misalnya ini 33 ton. Kemudian ditarik garis lurus yang nanti akan memotong di faktor rasio tegangannya atau FRT-nya, di mana FRT-nya ini 0,29, maka 0,29 berada di titik ini dari 33 kilonewton ditarik ke 0,29, kemudian diteruskan lurus. Nah, ini didapatkan analisa fatiknya. Jadi repetisi izinnya ini sebesar 6 juta atau 6 kali 10 pangkat 6. Selanjutnya kita cari yang untuk beban rencana perodanya ini 27,5 kN. Nah, jika menggunakan 27,5 kN, ditarik lurus, kemudian di titik faktor rasio tegangannya ini 0,29. Pokoknya ini sampai bawah. Untuk beban rencana perodanya untuk faktor rasio tegangannya ini sama 0,29. Jadi 2,75 ini sampai 0,29 ditarik. Nah, jika tidak berpotongan dengan repetisi beban yang di sebelah kanan ini atau lurus ke atas terus, nah maka dianggap tidak terhingga.
Jika yang beban rencana peroda ini repetisi izinnya tidak terhingga untuk 27,5 kilonewton, maka yang lebih kecil pun akan ikut tidak terhingga untuk repetisi izinnya ini. Selanjutnya menghitung repetisi izin yang untuk sumbu tunggal roda ganda atau STRG. Jadi dari bebannya 22,5 kilonewton dimasukkan. Kemudian untuk caranya sama, tarik garis lurus sesuai dengan faktor rasio tegangannya. Ini 0,42. Tarik garis lurus, kemudian diteruskan. Nah, ini didapatkan 7 kali 10 pangkat 6 atau 10 kali 10 pangkat 6 untuk bebannya ini. Selanjutnya ya, untuk yang sumbu tunggal roda ganda, nah ini dimasukkan juga ke grafik atau di gambar 19 ini. Jadi beban rencana 22 kilonewton. Kemudian untuk FRT atau faktor rasio tegangannya 0,42. Ini untuk titik 0,42-nya dari 22 kilonewton, ditarik garis ketemu sampai 0,42, kemudian diteruskan hingga ke gambar atau garis sebelah kanan ini. Nah, ini didapatkan 7 kali 10 pangkat 6 untuk repetisi izinnya. Jadi ini tidak sampai 10 juta, namun berada di 7 juta. Selanjutnya menghitung persen rusaknya, di mana persen rusaknya ini sebesar 0,43. Jadi 43% atau dalam satuan persen. Jadi 43 ini merupakan hasil kali dari repetisi yang terjadi dikalikan 100 dibagi dengan repetisi izinnya. Dapatkanlah sebesar 43% untuk persen rusaknya. Kemudian yang untuk sumbu tunggal roda ganda ini dapatkan persen rusaknya 94%. Nah, untuk sumbu tandem roda ganda ini, jika dicoba dimasukkan ke gambar 19 ini, untuk repetisi izinnya ini didapatkan tidak terhingga. Selanjutnya menghitung analisa erosinya. Jadi kita coba di repetisi izin untuk sumbu STRT yang beban rencana perodanya 33 kilonewton. Nah, ini 33 kilonewton. Ini caranya sama. Ditarik garis hingga ketemu repetisi faktor erosinya. Ini faktor erosinya 2. Jadi 33 kilonewton ditarik ketemu faktor erosinya 2. Nah, ini tidak ketemu garis yang di sebelah kanan ini, maka repetisi izinnya ini tidak terhingga. Karena yang 33 kilonewton ini sudah tidak terhingga, maka yang lebih kecil untuk beban rencana yang lebih kecil itu sudah pasti tidak terhingga. Selanjutnya menghitung yang sumbu tunggal roda ganda ini. Nah, untuk STRG, FE-nya ini 2,61. Kemudian kita masukkan beban rencana perodanya 22 kilonewton. Caranya sama, ini titik awalnya 22 kilonewton, ditarik garis, ketemu sampai 2,61, kemudian diluruskan hingga ke beban atau hingga ke garis yang sebelah kanan ini hingga didapatkan repetisi beban izinnya. Ini didapatkan repetisi beban izinnya sebesar 20 juta atau 20 kali 10 pangkat 6. Sehingga untuk persen rusaknya ini caranya sama, yaitu repetisi yang terjadi dibagi kali 100 dibagi dengan repetisi izinnya, dapatkan persen rusaknya 33%. Nah, untuk sumbu tandem roda ganda ini, misalnya dimasukkan untuk FE-nya 2,56 berada di sini. Kemudian untuk beban rencana perodanya 19,25 berada di sini. Sehingga jika dibuat garis lurusnya ini, maka didapatkan tidak terhingga. Kemudian untuk persen analisa persen rusak di fatik dan erosinya ini, kita lihat di total. Jadi untuk persen rusaknya di analisa fatik ini ternyata melebihi dari yang telah diizinkan atau lebih dari 100%. Namun untuk analisa erosinya ini kurang dari 100%. Sehingga untuk analisa fatiknya ini perlu diperhitungkan dengan cara menambah tebal plat betonnya. Nah, jadi selanjutnya akan ada tugas
Jadi berdasarkan contoh yang telah dijelaskan sebelumnya, tentukanlah tebal plat beton yang dibutuhkan. Karena untuk analisa fatiknya ini lebih dari 100%. Maka berapakah jumlah tebal plat beton yang dibutuhkan atau tebalnya misalnya pastinya lebih dari 16 mm sehingga untuk analisa fatik ini bisa kurang dari 100%. Selanjutnya untuk yang nomor 2 yaitu menghitung kebutuhan tebal plat beton jika si biar tanah dasarnya seperti pada tabel sebelah kanan ini. Jadi untuk pengerjaannya nanti agak mudah dikerjakan di Excel. Kemudian lengkap dengan tabel dan grafiknya seperti yang dicontohkan. Jadi menggunakan grafik faktor erosi, kemudian juga grafik CBR, dan juga untuk mencari tebal plat betonnya. Nah ini semuanya harus tertera di dalam Excel-nya. Kemudian untuk maksimal upload-nya tanggal 9 November 2021 jam 23.59. Sekian untuk pertemuan kali ini. Jika terdapat hal yang belum jelas, silakan ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.